Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat dan juga diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya setiap hari. Polemik terkait siapa saja pejabat negara Republik Indonesia yang terlibat dalam lingkaran setan penjagaan judi online makin memanas. Saling fitnah, saling tuduh teman-teman masih terus saja terjadi antara kubu Budi Ari dan juga PDIP. Di mana kedua ini teman-teman, dua kubu ini yang dulu pernah berjalan beriringan memimpin negara bangsa ini selama 10 tahun ke belakang, akhirnya pecah bahkan saling tuduh melempar tanggung jawab terkait ini penjagaan judi online. Gak sedikit loh teman-teman, setoran setiap bulan yang baru diketahui dan baru dipastikan adalah 8 miliar. Hitung-hitungannya satu website setor teman-teman 8 miliar ke Kominfo untuk dijaga tidak diblokir. Dan 8 juta dikali 1.000 teman-teman website, ya 8 miliar dan disebut-sebut ini pihak PDIP menuduh Budi Ari mendapatkan 50% dari total setoran yang didapatkan Kominfo atau ya ini oknum-oknum ya, saya sebut oknum-oknum Kominfo. 50% itu masuk ke Budi Ari, dan Budi Ari tentu teman-teman tidak tinggal diam, bahkan menyebut ada partai penguasa saat itu yang menjadi mitra judi online. Bahkan di podcast atau ya di omongannya Budi Ari menyebut dirinya memang teman-teman mengakui pernah ditawari pekerjaan untuk menjaga situs-situs judi online tersebut, tapi dirinya menolak tawaran partai penguasa tersebut. Hasilnya partai tersebut yang mungkin teman-teman juga sudah tahu ini PDIP masih diduga menjadi mitra judo, marah habis-habisan bahkan melaporkan Budi Ari ke kepolisian. Hari ini kita bakal tengok teman-teman berbagai pandangan para pengamat, para pakar, salah satunya adalah Profesor Mahfud MD, terkait siapa sih sebenarnya aktor intelektual, menteri atau pejabat negara yang menjadi backing dari judi online di Indonesia sehingga judi online masih merebak. Judi online ini teman-teman seperti jamur, seperti rumput yang tidak ada habisnya. Diblokir 1 tumbuh 10, diblokir 10 tumbuh 1000. Nah teman-teman, biar lebih lengkap kita menisimak dulu saja informasi yang untuk menjawab siapa sih sebenarnya, apakah Budi Ari atau pihak PDIP yang menjadi mitra judi online di Indonesia. Kita simak video selengkapnya. Informasi pertama kami, nama Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2023-2024 Budi Ari Setiadi disebut dalam sidang lanjutan pemeriksaan saksi kasus penanganan judi online yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang menghadirkan 6 saksi dari jaksa penuntut umum. Hal ini saudara terungkap melalui kesaksian mantan Dirjen Artika Kominfo, Hoki Situngkir, yang menyebut ada pertemuan dengan salah satu terdakwa di kediaman mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi. Hoki menyebut Budi Ari memperkenalkan salah satu terdakwa yang akan membantu penanganan kasus judi online. Selain 6 saksi, sidang juga dihadiri 4 terdakwa, yakni Zulkarnain Apriliantoni, Adi Kismanto, Alwin Jabarti, dan Nurijen. Pak Tony, Pak Tony pernah ketemu, Adi pernah ketemu, coba dan pertemuan dengan Pak Tony di mana? Seperti yang saya sudah sampaikan Pak, pertemuannya itu waktu itu tidak terencana
kita ada pertemuan dengan Pak di kediaman Pak Menteri dengan Pak Presiden waktu itu. Nah, kemudian setelah pertemuan Pak Menteri datang, terus kita ngobrol. Nah, itu kemudian apa disebutkan ada kalian yang Pak Menteri. Pak, diperkenalkan oleh Pak Menteri. Pak Menteri siapa? Pak Menteri Kominfo. Nama apa? Diperkenalkan dalam Makau di teman saya apa gitu? Iya, teman yang bantuin. Bantuin apa? Soal judo. Terus soal judo ya. Terus kapasitasnya kapasitas terdakwa Tony apa ahli IT atau ahli apa? Saya kok tidak tahu. Oh ini teman saya yang itu saja titik. Saudara, meski mengenal terdakwa, namun mantan Menkominfo Budi Ari membantah ia melindungi praktik judi online. Hal ini diungkap Budi Ari merespons namanya muncul dalam surat dakwaan jaksa dengan terdakwa Zulkarnain Apriliantoni. Jadi bukan disebut atau menerima, tapi mereka itu kesepakatan di antara mereka, bukan saya bersepakat dengan mereka. Itu lengkap kok di berkasnya. Jadi menurut yang kami tangkap itu kan disebut menerima alokasi 50%. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah saya tahu? Saya tidak tahu. Apakah mereka pernah memberitahu? Mereka tidak pernah memberitahu. Yang ketiga, apalagi aliran dana. Media mengutip tergesa-gesa atau misleading atau framing dan cenderung fitnah misalnya. Kedirjenan Pajak dan Bea Cukai itu adalah salah satu sarang korupsi yang tidak pernah diungkap dengan tuntas. Itu ya harus didalami, sehingga di situ ada unsur sekurang-kurangnya menerima uang, mendapat uang dari hasil kejahatan yang menggunakan kantor dia. Itu korupsi. Bahkan bisa lebih berat dari itu. Bisa tindak pidana pencucian uang. Saya harap ini didalami karena dugaannya kuat dia terlibat. Kenapa? Disebut dalam dakwaan bahwa ada jatah untuk dia. Seharusnya tuh yang bertanggung jawab Budi Ari. Diduga keras bahwa Budi Ari itu terlibat di situ, atau sekurang-kurangnya dia memfasilitasi orang melakukan itu, sehingga berarti bersama dia. Jadi ini memang seharusnya harus digiring ke pengadilan tipikor. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di podcast Terus Terang, forum di mana saya selalu berbicara secara terus terang dan tanpa basa-basi. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap minggu selalu saja ada peristiwa dan isu menarik yang saya cermati di pemberitaan media atau yang ditanyakan oleh netizen melalui media sosial kepada saya langsung atau kepada publik, dan juga dari hasil diskusi saya dengan kawan-kawan
aktivis dan akademisi di berbagai kota. Semua akan saya bahas dan akan saya beri pandangan di sini. Baiklah, kita mulai. Silahkan. Mau tanya apa saja? Pak Mahfud, ada beberapa kasus hukum, lebih tepatnya penegakan hukum Pak, dalam sepekan terakhir yang jadi sorotan masyarakat. Meskipun umumnya adalah kasus-kasus yang sudah berlangsung tapi kemudian muncul perkembangan baru. Misalnya yang hari ini disorot itu adalah kasus judi online yang diduga melibatkan Budi Ari, Menteri Budi Ari. Diduga Pak. Ya, alih-alih kita melihat upaya penyidik untuk memanggil kembali karena namanya sudah muncul dalam surat dakwaan, belakangan justru muncul kontroversinya setelah ada bocoran video, Pak. Suara Pak Budi Ari berkomunikasi dengan seorang jurnalis yang itu menjadi rame karena dalam tanda petik menilai bahwa PDIP ikut bermain dan Menko Polhukam Pak Budi Gunawan ikut juga bermain. Kenapa dia dianggap sebagai di framing seperti itu? Ini nanti saya coba akan tanya ke Pak Mahfud juga terhadap kasusnya, perkembangan kasusnya. Juga muncul perkembangan baru tentang ijazah Pak Jokowi. Meskipun saya menduga Pak Mahfud mungkin udah malas untuk mengomentari ini, tapi jadi makin rame Pak karena ya, makin rame malah ya. Iya makin rame Pak karena jumpa beresnya Bareskrim Polri itu yang mengatakan dan menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli justru dikomentarin banyak dan kemudian mendapatkan reaksi negatif lah kira-kira. Nanti ada data-datanya Pak termasuk di media sosial. Dan ijazah SMA-nya Pak Jokowi ditandatangani oleh rektor dan dekan ya. Nah, itu ada rektor SMA 6. Kalau Bapak nggak mau sedikit saja komentarnya Pak supaya netizen yang berkomentar di timeline Bapak itu bisa dapat jawaban dari Pak Mahfud. Dan beberapa kasus lain. Ada kasus baru misalnya korupsi Kominfo di Kominfo yang pusat data nasional sementara PDNS yang melibatkan tersangkanya sudah disampaikan satu dirjen gitu ya Pak Samuel, Pangerapan, Pak Semi. Tapi saya akan masuk dulu ke kaitannya dengan kasus judi online dan Budi Ari. Setelah muncul perkembangan terbaru seperti sekarang, apa pandangan Pak Mahfud dengan perkembangan baru dalam kasus itu? Ya, perkembangan ini bagi masyarakat awam gitu mungkin ini kemajuan yang luar biasa karena ini sudah masuk 4 tersangka ya dari 26 yang sudah tersangkakan itu. 4 sedang disidang. 4 sudah diajukan ke sidang itu bagus. Apalagi di dalam dakwaan itu muncul nama Budi Ari sebagai fakta hasil penyelidikan kan yang diolah oleh jaksa. Nah, maju kata masyarakat, tapi sebenarnya ini menimbulkan tanda tanya juga. Kenapa diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Apa artinya? Ya, karena kalau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kasusnya bukan kasus korupsi. Padahal ini dugaannya korupsinya luar biasa. Bukan tipikor jadinya ya? Iya, jadi tipikor. Jadi aturan hukum kita itu kalau tipikor itu pidana korupsi itu diadili oleh pengadilan tindak pidana korupsi yang ada di Jakarta Pusat. Nah, kalau di luar itu berarti bukan korupsi. Terus apa? Nah, ini adalah yang didakwakan itu kasus perjudian. Iya. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ITE, ya. Di situ kan disebut ada pasal 27 ayat 2 itu misalnya membuat, menyiarkan, mentransfer
dan memberi akses orang untuk berjudi atau apa itu diancam dengan tindak pidana karena perjudian kan gitu. Itu yang ke situ. Padahal pikiran kita itu karena nyangkut pejabat yang sudah banyak disebut dan sudah banyak diduga, mestinya ini ke pengadilan tipikor di PN Jakarta Pusat ya. Apalagi di situ ada nama Adi Keswanto yang merupakan pejabat resmi sebagai tenaga ahli. Tenaga ahli itu diangkat oleh pejabat yang berwenang loh, namanya menteri. Dan dia yang mengoperasikan perjudian itu menggunakan space digital yang ada di Komdigi. Makanya ditangkap di sana atau digeledah di sana. Sehingga dengan demikian sebenarnya orang sebenarnya tidak ingin memfitnah sih ketika mengatakan seharusnya tuh yang bertanggung jawab Budi Ari. Kenapa? Karena Adi Keswanto ini ternyata bukan sarjana. Diangkat menjadi pejabat, kata Budi Ari, kenapa Anda mengangkat orang yang bukan sarjana kemudian menjadi tenaga ahli Anda gitu? Kok ceroboh sekali lalu menggunakan tempat kantor Anda untuk mengoperasikan perjudian? Jawabannya kan enteng aja tuh si Budi Ari. Oh, dia ngaku ahli IT, jadi saya pakai. Masa begitu cara ngangkat pejabat? Kan ada prosedurnya. Dia menteri padahal ya? Padahal dia menteri. Berarti dia harus bertanggung jawab. Dia ngangkat orang yang hanya karena mengaku ditempatkan di sesuatu lalu melakukan kejahatan. Patut diduga. Kalau saya malah diduga keras bahwa Budi Ari itu terlibat di situ. Diduga keras ya? Diduga keras atau sekurang-kurangnya dia memfasilitasi orang melakukan itu, sehingga berarti bersama dia melakukan itu, iya kan? Kalau selama ini dia mengatakan bahwa itu fitnah, berarti bukan fitnah saya. Bukan fitnah dong, bukan fitnah, karena kesimpulan orang bahwa dia melakukan itu tuh muncul dari pemberitaan ketika digebek, muncul di sidang DPR ketika Menkomdigi Bu Mutia ya? Iya, Mutia Hafid raker muncul di situ. Kemudian dari pengumuman Polri dalam hasil pemeriksaan, gitu kan, mengindikasikan bahwa ini otaknya semula ini kan ada di Budi Ari, sehingga orang tidak bisa dikatakan memfitnah ya. Berita meluas. Nah, kalau mau katakan memfitnah, kan saya dengar tuh, wah itu yang memfitnah akan dilaporkan ke polisi, memfitnah. Loh, laporkan aja semua yang bicara tentang Budi Ari itu, ribuan orang. Sebegitu banyak ya yang harus dilaporkan. DPR, aparat penegak hukum kan bicara peran Budi Ari di situ. Terus kok dibilang memfitnah gitu ya. Jadi ini memang seharusnya harus digiring ke pengadilan tipikor ya. Digiring ke pengadilan tipikor? Iya dong, pintu udah terbuka. Bukan di pasal undang-undang ITE pasal 27 ini lagi. Oh gitu bukan, ya? Bukan ya? Itu biar untuk orang yang lain, yang bukan 26 pejabat itu, yang 26 silahkan. Khusus ya. Untuk dugaan tapi pada Budi Ari ini. Iya dong, iya dong. Karena nanti gampang itu masuknya kalau polisinya atau jaksanya sungguh-sungguh. Begini, saya bicara dulu asas praduga tak bersalah ya. Itu pengacara-pengacara itu sering mengatakan, siapa yang bilang Budi Ari terlibat itu melanggar asas praduga tak bersalah. Dilarang di dalam hukum, dilarang itu asas orang menduga orang tidak bersalah. Itu saya bilang pengacara bodoh.
Karena hukum itu justru harus dimulai asas praduga bersalah. Itu loh. Hukum pidana itu harus dimulai dari asas praduga bersalah. Harus menduga dia salah gitu. Oleh sebab itu ketika dipanggil pertama, Anda dipanggil menghadap Bareskrim atas dugaan tindak pidana pasal sekian, dugaan. Sesudah ketemu dua alat bukti menjadi tersangka, diduga lagi. Nah, proses dugaan menuju perkara itu didorong, diperkuat oleh opini-opini publik sebagai pengawal. Jadi publik itu boleh menganalisis, oh saya melihat dia memang, misalnya ya, saya melihat dia memang berfoya-foya di situ dan ada yang bayar, misalnya. Kan boleh menduga. Misalnya ada rumah terbakar gitu ya. Siapa ini yang oh, itu tadi jam 2 si A lewat di situ membawa jerigen bensin. Kan boleh menduga. Boleh kalau menduga. gitu dia yang melakukan. Jadi di dalam hukum pidana itu asas praduga itu harus dimulai dari praduga bersalah. Bersalah, sesudah bersalah ketemu disangka, itu dugaan lagi kan, sangkaan. Sudah itu didakwa, gitu kan, dituduh dan seterusnya. Meskipun itu dalam Islam bertentangan misalnya. Nah, dalam Islam orang salah lagi. Gimana? Dalam Islam itu ada dalil. Kamu jangan suka suudzon. Suudzon itu praduga negatif lah, melakukan prasangka buruk. Jadi dalam Islam itu praduga itu dan prasangka boleh. Yang tidak boleh itu dalam hal tertentu. Gini dalilnya lah. Ya ayyuhalladzina amanu fajtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhon ismun. Ini dalilnya. Hai orang yang beriman, jauhi olehmu prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Di situ ada kata sebagian dari prasangka, berarti ada sebagian yang tidak berdosa. Gitu ya. Nah, menduga koruptor itu disebarkan ke publik bahwa dia patut diduga. Bukan dosa, malah pahala menurut saya. Agar terbuka dan orang berani mengungkap kebenaran. Keburukan-keburukan itu terbuka gitu ya. Iyalah. Kesalahan-kesalahan itu terbuka ya. Ya iya. Kadang-kala orang banyak ya sarjana hukum, pengacara atau bahkan hakim itu tidak bisa membedakan tingkatan hukum antara satu filosofi, yang kedua asas, yang ketiga norma. Orang ini biasanya langsung bisa ke norma, asas praduga tak bersalah. Ada asasnya dong di atasnya. Di atas asas itu ada filosofinya yang boleh dikenakan tindakan hukum ketika orang itu melanggar norma. Misalnya gini, Anda hidup di Indonesia kok enggak suka ke demokrasi? Kan demokrasi itu ada di dalam Pancasila sebagai asas. Enggak apa-apa orang bilang saya enggak suka demokrasi, baru dihukum kalau sudah ada normanya. Barang siapa melanggar hak orang lain untuk beribadah diancam hukuman sekian. Itu sudah ada normanya. Ada larangannya, ada ancaman hukumannya. Itu baru bisa dihukum orang. Ini orang mencampur aduk antara tingkatan prinsip sebagai ideologi misalnya dengan asas, ya, kemudian norma. Nah, di bawah norma itu ada pelaksana lagi, tidak ada hukuman itu. Kalau di bawah norma itu hukumannya administratif. Ini kalau di Fakultas Hukum kuliah apa nih Pak? Mata kuliah apa nih? Ya kuliah asas-asas hukum. Asas-asas hukum. Jadi dulu pengantar ilmu hukum lah. Di awal-awal itu kan diajari pengantar ilmu hukum tuh hukum secara general, lalu ada asas hukum perdata, asas hukum pidana, asas. Tetapi semua itu mengatakan hukum itu ada filosofinya, di bawah filosofi ada asas, di bawah asas ada norma. Orang boleh
dihukum karena melanggar norma. Kalau cuma misalnya gitu, saya tidak bertuhan, nggak apa-apa. Banyak kok orang nggak bertuhan, memang dihukum pakai pasal apa, orang dihukum tuh barang siapa melakukan ini ancaman hukuman begini. Tapi kalau Anda melakukan penodaan terhadap agama baru dihukum. Baru dihukum. Karena itu ada normanya. Barang siapa membuat tafsir menyimpang dari tafsir pokok satu agama yang sudah diterima secara umum diancam karena melakukan penodaan terhadap agama. Itu ada normanya ya. Itu norma. Gitu. Jadi kalau Anda bilang saya tidak mau beragama, saya tidak percaya demokrasi, tidak apa-apa. Asal jangan digerakkan untuk menghasut orang agar tidak beragama, agar tidak berdemokrasi. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengar pernyataan lengkap dari Profesor Mahfud MD. Pandangannya terkait kasus dugaan keterlibatan sejumlah menteri dan juga pejabat teman-teman, bahkan partai politik dalam lingkaran setan judi online. Di mana di sini kalau misalnya kita dengar dari pernyataan Pak Mahfud, diduga, ya teman-teman, diduga ini Pak Budi Ari juga terlibat dalam kasus judi online ini. Cuman teman-teman, ya ini tetap harus dibuktikan apakah Pak Budi memang terlibat. Dan saya rasa ada oknum yang lebih besar daripada hanya Pak Budi yang bisa menjaga ini situs-situs judi online di Indonesia. Mustahil teman-teman, ya pimpinan ini partai juga. Mungkin ya ada yang terlibat, tapi saya tidak mau menyebut semua. Pasti hanya oknum beberapa orang oknum yang terlibat. Yang jelas teman-teman, kita bakal terus kawal hal ini dan rasanya bakal masuk ke pengadilan. Kedua pihak PDIP dan juga Pak Budi Ari pasti bakal dipertemukan di pengadilan. Jadi tinggal nanti kita lihat saja bukti-bukti yang disampaikan kedua belah pihak. Kita mau lihat apakah pihak A, pihak B yang terlibat atau mungkin keduanya juga terlibat. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar, kita bakal diskusikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.